Allah kita adalah Allah yang menyelamatkan, kita adalah anak-anak Allah, maka kita dipanggil untuk melakukan kebaikan-kebaikan, dan cara atau bagaimana melakukan kebaikan itu telah ditunjukkan oleh Yesus dalam Injil hari ini. Dan banyak hal yang bisa kita lakukan. Yang penting ialah bahwa kita melakukan kebaikan, kita menolong sesama. Kalau kita sendiri tidak bisa melakukannya, ya kita mengundang orang lain, meminta orang lain yang barangkali punya roh yang sama, ya kita melakukan karya-karya solidaritas kita kepada sesama kita. Kita adalah satu, ini hidup yang baru, satu dan hati dalam roh ilahi. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari Putra Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Roh Allah memberi roh kita kesaksian bahwa kita ini anak-anak Allah. Kalau anak berarti juga ahli waris, yakni ahli waris Allah bersama Kristus. Marilah kita menyadari kehadiran Tuhan dalam Ekaristi Kudus ini, serta menyadari diri kita sebagai anak-anak-Nya. Dan karena itu kita dipanggil untuk melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan karya belas kasih terhadap sesama kita, seperti yang nanti kita dengarkan Tuhan Yesus lakukan dalam Injil yang diberitakan kepada kita. Kita mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa-dosa kita, agar kita pantas dan layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Allah kita adalah Allah yang menyelamatkan. Demikian referen dari Mazmur Tanggapan yang tadi kita ulang beberapa kali. Ini mengungkapkan iman kita atau keyakinan kita bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang Anda sembah, itu adalah Allah yang membawa keselamatan, yang membawa sukacita bagi umatnya. Dan hal itu telah diperlihatkan oleh Yesus sendiri dalam Injil tadi. Kita mengetahui, mengimani bahwa Yesus itu adalah Allah yang menyertai kita. Ialah Emmanuel, Allah beserta kita. Dan Dia adalah Allah yang menyelamatkan. Dia menyertai kita, berada bersama kita, dan sekaligus juga melakukan hal-hal yang memang membawa keselamatan, yang membawa, katakanlah, kehidupan yang lebih baik dari pengalaman hidup sebelumnya. Seperti dalam Injil hari ini, ada seorang wanita yang telah 18 tahun sakit, bungkuk punggungnya, dan tidak berdiri lagi dengan tegak. Wanita tua ini tidak berbicara kepada Yesus. Lain
Kalau kemarin mungkin Anda ingat kisah Bartimeus yang teriak kepada Yesus, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Sedangkan wanita yang sakit ini, dia ada saja di sana. Dan Yesus yang melihatnya. Yesus melihat wanita itu, dipanggilnya lah dia. Dan apa yang dilakukan oleh Yesus ialah menyembuhkan orang ini. "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Kemudian wanita itu ditumpanginya tangan, dan seketika itu juga ia berdiri tegak dan memuliakan Allah. Yesus adalah Allah beserta kita dan Allah yang menyelamatkan. Dalam kisah Injil ini, dia memperlihatkan kepada kita bahwa dia membawa keselamatan, membawa kesembuhan, membawa kegembiraan bagi ibu yang sakit telah lama ini. Dan puji Tuhan bahwa ibu ini kemudian ketika dia sudah sembuh, dia memuliakan Allah, memuji dan memuliakan Allah. Tindakan baik yang dilakukan oleh Yesus ini memperlihatkan atau meyakinkan kita bahwa Allah itu adalah Allah yang menyelamatkan. Saya punya kisah atau pengalaman lucu lah. Lucu dalam artian mau menolong tetapi ternyata ditipu orang. Jadi ya ini juga berkaitan dengan seorang wanita yang kelihatannya dan menceritakan kesulitannya, kesusahannya, hamil lagi dan hamil besar, menceritakan kesulitan luar biasa. Ini ya kita tolong, tapi ternyata kemudian dia menipu ini. Tapi ya sudahlah, karena kita melihat bahwa orang ini sedang menderita, sepertinya menderita, dan kita bantu, ya sudah. Walaupun dalam proses membantu itu, ternyata kemudian ya kita ditipu orang. Tapi sudahlah, yang penting sebenarnya dari pihak kita ialah bahwa kita mau berbuat baik, mau melakukan kebaikan-kebaikan itu. Persis seperti dalam Injil sebenarnya, kepala rumah ibadat itu gusar kepada Yesus. Padahal Yesus melakukan kebaikan, menyembuhkan perempuan ini. Tapi kepala rumah ibadat itu marah. Karena apa? Karena Yesus melakukan karya penyembuhan pada hari Sabat, di mana dalam aturan ibadat orang Yahudi, pada hari Sabat itu tidak boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan. Namun kemudian Yesus juga dalam hal ini cukup dia menyampaikan jawaban yang amat tepat. Dia katakan, ya kamu juga akan melakukan pekerjaan. Misalnya kalau lembu dan keledaimu perlu minum waktu itu, pasti kamu bawa ke tempat minuman. Jadi kamu melakukan pekerjaan juga. Mengapa kamu memarahi aku untuk melakukan hal yang baik ini? Dan di situ pada akhir kisah ini dikatakan bahwa semua lawannya merasa malu. Tetapi orang banyak yang hatinya mulia bersukacita karena perkara mulia telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudari, saya kira ini juga menjadi inspirasi bagi kita bahwa pertama-tama dalam hidup ini hendaklah kita senantiasa tergerak hati untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Itu yang pokok, kita berusaha untuk melakukan kebaikan sejauh kemampuan kita. Kalau kita tidak mampu melakukan kebaikan itu, ya kita minta tolong kepada sesama. Bagaimana bisakah kita menolong orang ini? Itulah yang kita sebut tindakan solidaritas satu sama lain, menolong satu sama lain. Dalam hal ini mungkin pertolongan itu ya dibuat sedemikian rupa untuk menolong orang yang lebih menderita. Dan itulah ajaran Tuhan Yesus kepada kita. Dan kalau memang kita melakukan satu kebaikan dan itu dipandang keliru atau dipandang salah atau ditanggapi salah oleh orang lain, ya itu tidak perlu menjadi hambatan, halangan, kecuali untuk memurnikannya. Nah, hal yang terakhir yang disampaikan kepada kita dari bacaan pertama, bahwa kita adalah anak-anak Allah.
dan kita menjadi ahli waris dari Allah itu sendiri. Tatkala kita sungguh-sungguh bertumbuh berkembang menjadi anak Allah. Sebagai anak Allah kita diberi oleh Roh Allah. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Roh Allah itu adalah roh yang menggerakkan kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan, untuk melakukan karya-karya belas kasih, untuk melakukan tindakan-tindakan yang menghibur orang. Tetapi kalau kita melakukan tindakan yang menghancurkan hidup orang lain, disitulah kita bukan lagi berperan sebagai anak Allah, tetapi kita menjadi orang yang dipengaruhi oleh roh jahat. Maka mari saudara-saudari kita mengenal Allah kita adalah Allah yang menyelamatkan, kita adalah anak-anak Allah, maka kita dipanggil untuk melakukan kebaikan-kebaikan, dan cara atau bagaimana melakukan kebaikan itu telah ditunjukkan oleh Yesus dalam Injil hari ini. Dan banyak hal yang bisa kita lakukan. Yang penting ialah bahwa kita melakukan kebaikan, kita menolong sesama. Kalau kita sendiri tidak bisa melakukannya, ya kita mengundang orang lain, meminta orang lain yang barangkali punya roh yang sama, ya kita melakukan karya-karya solidaritas kita kepada sesama kita. Tuhan memberkati. Terpujilah Tuhan, hari demi hari Ia menanggung beban kita. Allah adalah keselamatan kita. Allah kita adalah Allah yang menyelamatkan. Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin. Nomor 630.